Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kenalkan saya Farhan Karunia Pardana dari Antropologi Angkatan 21 dengan NIM akhir 034. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya mengenai bagaimana kejadian serangan gas sarin di jaringan subway Tokyo pada tahun 1995 mengubah cara pandang Jepang dalam mengelola limbah berbahaya. Untuk awalan, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kronologi kejadian dari kejadian gas sarin ini. Jadi, pada tanggal 20 Maret 1995, sebuah kelompok ekstremis agama yang dikenal sebagai Aum Shinrikyo melakukan serangan gas sarin di sistem kereta bawah tanah Tokyo, Jepang. Serangan ini merupakan serangan teroris yang paling mematikan yang pernah terjadi di Jepang. Pada pagi hari itu, 5 anggota kelompok Aum Shinrikyo membawa kantong plastik yang berisi gas sarin cair ke dalam kereta bawah tanah. Setelah sampai di stasiun kereta bawah tanah, mereka membuka kantong plastik tersebut dan meninggalkannya di dalam kereta sebelum keluar dari stasiun. Mereka ini menuju ke stasiun Kasumi Gaseki. Nah, saat kereta ini tiba di stasiun berikutnya, gas sarin mulai menyebar ke dalam kereta dan menyerang para penumpang. Beberapa penumpang langsung jatuh pingsan, sementara yang lain mengalami kesulitan bernapas dan muntah. Beberapa penumpang bahkan meninggal dunia dalam beberapa jam setelah serangan terjadi. A frightening development this morning. A chemical weapon, nerve gas, was released inside a crowded subway system in Tokyo today. March 20th, 1995, Tokyo rush hour. 5 bags filled with sarin, a deadly nerve agent first used as a chemical weapon by the Nazis, have been planted by a cult. In seconds it happens, burning, retching, vomiting. By the end, 13 people are dead and almost 6,000 injured. Commuters stumbled into the open air, gasping for breath. Emergency medical teams swarmed into the area. This is the deadliest terror attack carried out on Japanese soil and remains the only sophisticated chemical warfare attack by a terrorist group. The culprits, Aum Shinrikyo, who are about to catapult to international infamy. Police have reportedly been investigating the cult for several months and are more convinced now than ever that Aum was behind the subway attack. They saw themselves as having this ultimate truth, the only way to save the world. Nah, serangan ini kemudian berlanjut di beberapa stasiun kereta bawah tanah di Tokyo yang menewaskan hampir 13 orang dan sekitar 5.000 orang lainnya terluka. Selain itu, serangan ini juga menyebabkan kepanikan dan ketakutan di seluruh Jepang. Karena ini merupakan serangan teroris pertama yang menggunakan senjata kimia di dalam sejarah Jepang. Setelah serangan terjadi, pihak berwenang Jepang segera membentuk tim investigasi untuk menangkap pelaku. Setelah beberapa bulan penyelidikan, kelompok Aum Shinrikyo diidentifikasi sebagai pelaku serangan dan sejumlah anggota kelompok tersebut ditangkap. Setelah serangan ini terjadi, Jepang berbenah diri dalam hal mengatasi limbah berbahaya serta cara pencegahannya. Salah satunya adalah menyingkirkan seluruh tong sampah di area subway di seluruh stasiun Jepang. Selain itu, Jepang mengembangkan berbagai teknologi pembersihan untuk mengatasi bahan kimia dan agen biologis yang berbahaya. Teknologi-teknologi ini dirancang untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam proses pembersihan dan meminimalkan resiko paparan bagi petugas pembersih dan masyarakat umum terhadap limbah kimia yang berbahaya. Salah satu teknologi pembersihan yang dikembangkan setelah serangan subway gas sarin ini adalah sistem dekontaminasi udara yang canggih. Sistem ini menggunakan filter udara HEPA dan filter karbon aktif untuk menghilangkan partikel dan bahan kimia berbahaya dari udara. Sistem ini digunakan untuk membersihkan udara di gedung, infrastruktur transportasi, dan ruang publik yang terkontaminasi. Teknologi pembersihan permukaan yang canggih juga dikembangkan setelah serangan. Teknologi ini menggunakan agen pembersih dan peralatan khusus untuk menghilangkan bahan kimia berbahaya dari permukaan, seperti lantai, dinding, dan juga mebel. Teknologi ini dirancang untuk efektif menghilangkan berbagai macam bahan kimia dan agen biologis serta meminimalkan resiko paparan bagi petugas pembersih.
Selain itu, Jepang juga mengembangkan sistem deteksi dan pemantauan canggih untuk mendeteksi keberadaan bahan kimia berbahaya di lingkungan. Sistem ini menggunakan sensor dan teknologi canggih lainnya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan kimia berbahaya dengan cepat dan akurat, sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk merespon insiden bahan kimia dengan lebih efektif. Jepang juga mengembangkan robot pembersih khusus yang dapat digunakan untuk membersihkan bahan kimia berbahaya tanpa memaparkan pekerja manusia pada risiko bahayanya limbah kimia. Robot-robot ini dilengkapi dengan sensor dan kamera canggih yang memungkinkan mereka untuk bergerak melalui area-area yang terkontaminasi dan mendeteksi bahan kimia berbahaya. Robot-robot ini digunakan untuk berbagai tugas pembersihan, termasuk pembersihan lantai, dinding, dan bahkan saluran pembuangan. Selain teknologi-teknologi tersebut, Jepang juga menerapkan program pelatihan dan sertifikasi khusus untuk petugas pembersih yang menangani bahan kimia berbahaya. Program-program ini menyediakan pelatihan tentang cara menangani, cara membersihkan, dan cara membuang bahan kimia berbahaya dengan benar, serta cara menggunakan peralatan dan teknologi pembersihan khusus. Secara tidak langsung, kejadian ini juga berefek pada keadaan iklim di Jepang. Dikarenakan adanya teknologi filter dekontaminasi udara yang ada di Jepang, iklim di Jepang menjadi teratur dan tidak terkena efek dari adanya bahan-bahan berbahaya atau limbah berbahaya yang bertebaran di udara Jepang. Jepang juga secara tidak langsung menyelamatkan lapisan ozon yang berlubang akibat gas CO2 yang menyebabkan efek rumah kaca atau yang biasa disebut global warming. Secara keseluruhan, pengembangan teknologi pembersihan ini telah memberikan dampak besar pada industri pembersihan Jepang, memungkinkannya untuk mengatasi bahan kimia berbahaya dengan lebih aman dan efisien. Teknologi-teknologi ini juga telah membantu memperkuat reputasi Jepang sebagai pemimpin dalam teknologi pembersihan dan lingkungan, serta membantu meningkatkan kesiapan Jepang dalam menghadapi insiden bahan kimia di masa depan. Selain itu, Jepang juga berhasil mengurangi potensi adanya perubahan iklim drastis di area Jepang sendiri dan global. Usaha Jepang dalam merubah sistem pengendalian limbah ini dapat ditiru oleh negara lainnya, agar kejadian serupa tidak terjadi di negara manapun di belahan dunia.